Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulaika. Saya dari kelas PAI A1 semester 5. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan materi tentang pola hidup sederhana dan perintah untuk menyantuni kaum duafa. Nah, dalam materi kali ini itu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut. Salah satunya yaitu terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, pada ayat ini Allah itu melarang manusia untuk membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan, dan Allah melarang manusia untuk mempunyai sifat kikir. Nah, di antara keduanya itu yang bagus gimana ya? Yang bagus adalah yang berada di tengah-tengah. Ya enggak berlebihan juga enggak kikir. Secara etimologi, kata al-israf itu berasal dari kata sorof. Menurut al-Asfani, kata al-israf yaitu tajawazul haddi fi kulli fi'lin yaf'aluhul insan, yaitu tindakan melampaui batas pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, selain itu Allah kan juga melarang kita mempunyai sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yaqturu," dan tidak pula kikir. Secara etimologi, al-qadar itu berasal dari kata taqlilun nafaqah, yaitu meminimkan nafaqah. Secara syar'i yaitu berarti menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pola hidup sederhana dan perintah untuk menyantuni kaum duafa itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan bahwa kita itu sebagai umat muslim itu harus menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban atas keluarga dekat, kerabat, kewajiban atas fakir miskin, hak-hak orang fakir, dan orang dalam perjalanan. Nah, yang dimaksud orang dalam perjalanan ini itu yang bagaimana? Yaitu orang yang dalam perjalanan, yang perjalanannya itu perlu digarisbawahi bahwa perjalanannya itu dalam hal kebaikan atau dalam hal agama. Jika untuk kemaksiatan, maka kita itu tidak wajib untuk menunaikan haknya. Nah, hak apa sih yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu hak-hak dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk sehari-hari gitu. Nah, yang kedua, ayat 27 ini menerangkan tentang sifat boros, larangan sifat boros. Nah, kita sebagai orang Islam itu dilarang untuk membelanjakan harta kita dalam hal kemaksiatan dan dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya, kita membelanjakan harta kita untuk keperluan contoh maksiat, zina atau apalah. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itulah yang disebut dengan boros. Nah, dan selanjutnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pola hidup sederhana tadi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laisal birra an tuwallu
تولوكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan bahwa kita itu berbuat baik itu tidak boleh memilih-milih. Contohnya, sama orang ini aku baik, sama orang ini enggak. Nah, itu enggak boleh ya. Jadi kita harus baik ke semua orang. Nah, adapun ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada Nabi Allah, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua yaitu kita memberikan barang yang kita sayangi untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita itu ketika memberi, kita itu tidak boleh memilih. Contoh, aku gak suka barang ini, jadi aku berikan ke orang itu. Aku suka barang ini, jadi aku gak mau memberikannya, gak boleh ya. Jadi apabila kita mempunyai dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu butuh, nah alangkah baiknya kita itu memberikannya walaupun sebagian. Dan yang ketiga yaitu mendirikan sholat, yaitu kita melaksanakan sholat tepat waktu dan dengan khusyuk, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh agama Islam. Yang keempat yaitu menunaikan zakat, yaitu memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima yaitu menepati janji. Nah, seandainya kita sudah berjanji dengan seseorang, maka kita wajib untuk menepati janji itu. Contoh, aku berjanji sama kamu nggak akan bilang gini. Nah, jika kamu mengingkari, maka kamu bisa disebut dengan orang munafik. Nah, untuk yang keenam yaitu sabar. Kita itu sabar. Contoh, jika Allah memberikan cobaan kepada kita atau memberikan ujian kepada kita, maka kita harus bersabar, karena biasanya di balik kesabaran itu akan ada hal-hal indah atau hikmah di balik kesabaran itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat dalam surat Al-Ma'un yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang syarat, orang-orang yang lalai terhadap syaratnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, kandungan surah Al-Ma'un ini ayat 1-3 itu menjelaskan bahwa siapakah yang mendustakan agama, yaitu orang yang menelantarkan anak yatim dan tidak mau menolong fakir miskin dan janda-janda tua yang perlu pertolongan. Untuk ayat 3 dan untuk ayat 4 dan 5 itu menjelaskan orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Itu gimana sih? Yaitu orang yang suka menunda-nunda salat, yang menyepelekan salatnya, menganggap salat bukanlah kebutuhan.
Nah, untuk ayat 6 yaitu berbuat riya, yaitu kita dilarang untuk mempunyai sifat riya, ingin dipuji, ingin dihormati. Contoh, kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang tujuannya hanya untuk ingin dipuji oleh manusia. Nah, itu tidak boleh ya. Untuk ayat 7 yaitu menerangkan bahwa enggan memberi bantuan kepada orang-orang miskin, orang fakir, orang membutuhkan, dan termasuk itu orang yang pendusta agama. Kan kita nggak mau sih pasti dikatakan sebagai pendusta agama. Nah, untuk itu kesimpulannya yaitu kita sebagai orang muslim, sebagai umat manusia, kita itu nggak boleh, yang pertama, membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, berlaku boros, apalagi kikir, nggak boleh ya. Kita itu di lingkungan masyarakat itu harus bergotong royong, harus saling tolong menolong untuk kebaikan dari masyarakat itu sendiri dan kerukunan dari kedamaian di masyarakat itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.